Halo, selamat pagi semuanya. Teruntuk Dr. Richard Lee, aku ingin ikut sayembaranya. Tapi sebenarnya aku tidak terlalu berharap untuk menjadi keluarga Dr. Richard Lee karena itu terlalu tinggi dan masih banyak yang membutuhkan untuk menjadi uluran tangan Dr. Richard Lee, untuk menjadi saudara Richard Lee. Ada yang lebih baik dari aku gitu. Aku tahu. Aku hanya ingin bisa dinotis aja sih sama Dr. Richard Lee, dan sebagai appreciate untuk bapak dan mama aku gitu. Jadi bapak aku itu adalah seorang petani karet. Dr. Richard Lee bisa lihat di pin aku, di pin video aku sebelum di TikTok ini. Bapak aku petani karet, tapi sekarang dia sudah berhenti karena dia punya kayak gondok gitu, kelenjar getah bening gitulah. Tapi sekarang udah agak-agak berkurang, tidak terlalu besar lagi. Dulu itu sebesar telur, sekarang udah nggak besar lagi karena dia udah berhenti bekerja. Dia berhenti bekerja karena juga mama aku sedang lagi sakit. Mama aku, Dokter Charlie bisa juga lihat di video aku di pin. Mama aku penderita skizofrenia semenjak aku usia 7 tahun. Jadi aku punya saudara. Kami bersaudara 5 orang, dan semua orang di sekitar kami itu sudah selalu menghina karena ibu aku skizofrenia. Mereka tidak tahu apa itu skizofrenia, mereka taunya cuman orang GLA. Jadi di kampung ibu aku udah selalu dibilang seperti itu semenjak aku SD, SMP, SMA. Nah, semenjak itu aku bertekad untuk bisa menyekolahkan adik-adikku di luar negeri. Nggak tahu apapun caranya, aku harus membuat adik-adik aku kuliah di luar negeri. Itulah tujuan aku semenjak aku tidak punya teman. Aku benar-benar tidak punya teman sama sekali, hanya di kuliah karena aku kuliah di Pekanbaru, ibu kotanya. Jadi orang-orang tidak tahu kalau ibu aku tuh sakit seperti itu, karena harus selalu ibu aku awal-awalnya sangat sedih sekali, selalu dipasung sampai dirantai karena dia mengganggu orang gitu, kayak mau menjambak orang segala macam. Memang udah sampai selevel itu karena ibu aku ini tidak mau, tipenya tidak mau berobat dan tidak mau minum obat. Dia selalu membuang dan melepeh obat yang sudah diberikan. Jadi setiap tahun itu kayak 2 kali atau 1 kali setahun dia harus kami rujuk ke rumah sakit jiwa. Di situ sampai 10 atau 15 hari di rumah sakit jiwa. Udah keadaannya udah tenang, barulah kami bawa pulang. Dan semenjak 3 tahun ini dia sudah tidak kami bawa ke rumah sakit jiwa lagi karena kambuhnya itu udah nggak separah dulu. Dia cuman marah-marah ke bapakku aja, jadi makanya bapakku di rumah untuk menjaga dia. Tapi sekarang masalahnya ibu aku kena diabetes, dan kemarin terakhir periksa dokternya bilang udah komplikasi ke jantungnya, agak bengkak dan udah agak kena ke ginjalnya gitu. Jadi sekarang kakinya itu juga masih bengkak. Jadi aku nanti bisa lihatkan fotonya sedikit kepada Dr. Richard Lee. Aduh, sebenarnya aku ingin nangis. Sekarang aku ceritakan tentang diri aku. Aku lulusan S1 Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Riau dengan beasiswa juga sebenarnya. Dan aku sekarang posisinya ada di Turki. Sekarang aku lagi bekerja. Sebenarnya aku datang ke sini melalui program au pair dan aku mencoba mendaftar S2. Jadi aku datang ke sini itu alhamdulillah pesawatnya itu gratis dari orang tua asuh gitulah ya. Jadi aku coba S2 di sini. Tapi sebenarnya itu alasan aja. Aku sambil bekerja sebenarnya di sini karena aku juga tidak sanggup membayar beasiswa S2 aku karena cuma 75% beasiswanya. Jadi aku harus tetap membayar. 3 tahun yang lalu itu sekitar 25.000 lira, sekitar kalau saat itu adalah 50 juta. Jadi aku tidak lanjut sekolah. Aku sekarang bekerja, aku kadang jadi babysitter, jadi neni, bersih-bersih, reception, dan pokoknya segala macam yang berhubungan dengan hospitality lah ya. Jadi
aku di sini mau ceritakan adik yang nomor 2 aku sekarang lagi S3 alhamdulillah di Tunisia. Memang beasiswa juga, cuman beasiswanya cuma merangkung untuk sekolah aja. Jadi rumah dan makan itu aku juga yang tanggung. Tapi dia udah berusaha untuk bekerja di Tunisia sambil bekerja gitu ya. Tapi polisi tidak membolehkan karena dia tidak punya working permit. Dan di sana tuh nggak ada istilah kayak pelajar bisa part time kayak di Eropa gitu, nggak bisa. Nah adik aku yang nomor 3 sekarang lagi S1 di Jordan. Tapi dia tidak di ibu kota amannya. Aku lupa Al-Tarak. Pokoknya itu jauh dari ibu kotanya. Nah, di situ juga kota kecil. Memang beasiswa, tapi adik aku sebagai imam masjid, dia tinggal di masjid. Rumah dia memang gratis. Tapi dia makan juga aku harus tanggung gitu. Jadi tiap bulan aku juga harus kirim. Dan bukan dia ndak mau bekerja, dia coba bekerja dulunya. Tapi ya sama, Jordan juga tidak membolehkan pelajar untuk bekerja even itu part time. Jadi dia udah didatangi polisi juga, udah dikasih peringatan gitulah ya. Jadi adik aku ini bukan nggak mau berusaha membantu aku ya, karena mereka tahu aku yang membiayai mereka dari kecil gitu. Nah sekarang adik aku yang nomor 4 bersama aku di sini di Turki, dia lagi S1 juga di universitas di sini juga, dia beasiswa juga, Fatih Sultan Mehmet Fakih University nama universitasnya, yang dulunya itu harusnya jadi universitas aku juga S2 ya. Jadi aku tidak lanjut karena aku harus bekerja membantu mereka gitu, karena tujuan utama aku memang membuat mereka high value. Dan alhamdulillahnya kepada Dr. Richard Lee aku mau kasih tahu, kedua adik aku yang cowok ini nomor 2 di Jordan, nomor 2 di Tunis dan nomor 3 di Jordan ini, mereka hafiz 30 juz. Dan itu aku rasa adalah prestasi yang baik sekali gitu ya. Dan juga adik aku yang di sini di Indonesia, di Turki nomor 4, yang nomor 4 karena kami berlima ya. Jadi yang nomor 4 di sini juga alhamdulillah hafizah, tapi belum sampai 30 juz. Baru sekitar pertengahan 15 juz gitu. Adik aku di sini juga tinggal sama aku, jadi makan dan segala macamnya aku juga yang nanggung karena beasiswanya sekolahnya aja yang gratis. Dan adik aku nomor 5 yang terakhir itu di Indonesia, masih kelas 2 SMP, mau ya kelas 2 SMP, tapi dia tidak SMP, dia pesantren. Nah dia juga bakal insya Allah jadi hafizah juga. Memang cuma aku yang seperti ini, tidak pakai, kadang aku pakai hijab kadang enggak. Tapi nah inilah yang aku ingin Dr. Richard Lee pahami. Aku pengen minta bantuan kepada Dr. Richard Lee, kalau bisa ya membelikan aku tiket pesawat untuk ke Jakarta, karena aku udah apply. Aku mau tunjukin, aku udah apply segala macamnya, udah ada di sini untuk bekerja di Poland. Aku sudah apply segala macam, tapi permasalahannya di sini Turki tidak memberikan work permit for foreigner untuk yang tinggal di Istanbul. Mereka hanya memberikan 2 pilihan, Ankara atau Antalya. Sementara Antalya dan Ankara, aku udah datang ke Ankara mencoba, tapi mereka bilang kalau kamu punya KTP Istanbul, kamu tidak bisa apply dimanapun selain Istanbul. Sementara di Istanbul mereka tidak membuka work permit untuk foreigner. Nah nanti aku mau lihat bukti-buktinya, itu aku bakal bisa liatin ke Dr. Richard Lee jika Dr. Richard Lee notice video aku ini. Jadi aku hanya ingin minta, karena aku juga permasalahannya aku juga tidak punya bank account atas nama aku sendiri gitu. Jadi di sini aku tidak bisa buat bank account, dan bank account aku dari Indonesia karena tidak aku pakai selama 3 tahun, jadi itu udah mati. Aku juga memang harus ke Jakarta untuk mengurus membuat visa pekerja ini untuk berangkat ke Poland. Jadi itulah yang aku minta ke Dr. Richard Lee, jika bisa membantu aku membelikan tiket pesawat Istanbul ke Jakarta, dan aku bisa mempersiapkan
work permit untuk ke Poland ini. Terima kasih Dr. Charlie.